Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Catur Haryanto dari Offering B11 dengan NIM 2102545284443. Di sini saya akan menjelaskan tentang tauhid. Yang pertama yaitu eksistensi Tuhan dan fitrah manusia untuk beragama. Menurut Ibnu Taimiyah, fitrah beragama disebut dengan fitrah munazalah atau fitrah yang diturunkan, yang berfungsi menguatkan fitrah yang sudah ada di dalam diri manusia secara alamiah. Pengertian ini mewujudkan bahwa agama merupakan kelanjutan dari natur manusia sendiri. Ia merupakan wujud nyata dari kecenderungan alamiah untuk mencari kebaikan atau kebenaran. Selanjutnya itu kita ke tauhid, esensi dari ajaran Islam. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidin yang berarti mengesankan. Berasal dari kata wahid yang berarti satu dan ahad berarti esa. Kalimat tauhid ini memiliki lafal yaitu la ilaha illallah yang memiliki arti tiada Tuhan selain Allah. Dalam perkembangannya, tauhid ini menjelma menjadi ilmu di dalam Islam, yaitu ilmu tauhid yang merupakan ilmu yang mengajarkan atau membahas-bahas masalah tentang keimanan atau yang berkaitan menyangkut tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk perbuatan yang bertentangan dengan esensi tauhid itu bisa disebut sebagai syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmunya, syirik dibagi menjadi dua, yaitu syirik akbar atau besar yang mengakibatkan amal ibadahnya atau kebaikannya itu tidak diterima ataupun sia-sia. Selanjutnya yaitu syirik syirik asgor atau kecil yang mana pelakunya terancam meninggal dalam keadaan kufur. Beberapa perilaku yang masuk kategori syirik asgor yaitu bersumpah atas nama selain Allah, selanjutnya berkorban untuk selain Allah, sihir. Jadi untuk kalian atau kita-kita yang mempercayai sihir itu sudah termasuk menyekutukan Allah. Selanjutnya itu adalah ramalan. Seperti halnya meskipun ramalan sederhana, tetapi kita mempercayai itu termasuk ke dalam syirik asgor atau yang kecil. Selanjutnya yaitu karakteristik agama Islam. Agama Islam yang pertama yaitu agama yang fitrah. Kenapa seperti itu? Agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia. Siapapun yang mengamalkan Islam dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketulusan serta menjauhi larangan yang telah dilarang oleh Islam, niscaya akan menemukan kebahagiaan dan kemuliaan pada dirinya. Selanjutnya itu Islam itu bersifat universal, melanjutkan tradisi tauhid, menyempurnakan agama yang terdahulu dan mendorong kemajuan. Selanjutnya itu lanjut ke perbandingan agama. Yang pertama yaitu Yahudi. Yahudi merupakan agama tertua di antara agama-agama. Agama ini telah hidup hampir 4000 tahun dalam periode-periode yang ditandai perubahan. Doktrin paling esensial dan sistem kepercayaan yang dianut dan diperjuangkan Nabi Musa alaihissalam adalah monoteisme. Namun, sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, tahayul dan pemujaan berhala makin meningkat dari tahun ke tahun. Ringkasnya, monoteisme Yahudi adalah monoteisme transenden atau ateis. Tuhan bukan hanya satu dan transenden, tetapi dia berhubungan pula dengan manusia. Dan hubungannya dengan manusia adalah hubungan etis. Selanjutnya yaitu Kristen. Secara kronologi, Kristen muncul setelah Yahudi. Pertumbuhan Kristen dapat dipandang Pertumbuhan Kristen dapat dipandang sebagai perkembangan satu sekte Yahudi yang menjadi sebuah agama di dunia. Istilah Kristen atau Kristianitas berasal dari kata Yunani Kristos yang artinya untuk menunjuk penyelamat agung mereka. Kemudian istilah Mesias yang diterjemahkan dengan Al-Masih atau Kristen digunakan untuk menyebut Yesus dari Nazaret. Kristen adalah agama yang mengaku percaya kepada dan mengikuti Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Kristen adalah agama monoteistik, tetapi konsep keesaan Tuhan tidak begitu ditekankan di Kristen. Selanjutnya yaitu Islam. Mengapa Islam meskipun Islam dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir atau penutup para nabi,
Tetapi agama tidak memandang dirinya sebagai agama baru, tetapi sebagai agama tertua. Islam sendiri memandang Yahudi dan Kristen bukan sebagai agama-agama lain, tetapi sebagai dirinya sendiri sejauh bersumber dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi kedua agama itu. Menurut Islam sendiri, Tuhan adalah Maha Kuasa, Sang Penghukum, Hakim yang adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan Maha Pemaaf. Dan nama-nama Tuhan yang ada di Asmaul Husna itu adalah arti Tuhan menurut Islam sendiri. Islam sendiri menekankan kesatuan, keharmonisan antara kehidupan sosial dan kehidupan individual antara lahiriah dan batiniah. Jadi tidak ada di dalam Islam yang mengajarkan kita kepada kejahatan atau perpecahan. Mungkin jika itu ada, itu adalah oknum dari bagian dari agama Islam, bukan agama Islam yang mengajarkan hal tersebut. Karena agama Islam adalah agama yang mengajarkan tentang kedamaian di dalam dirinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.